Halo, mari kita belajar PowerPoint lagi. Kali ini kita akan membuatkan sebuah tema. Temanya mengenai Garuda Pancasila. Dan apa itu Pancasila? Kemudian kita juga akan mengenal lambang-lambang dari Pancasila. Kita juga mengenal mengenai sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Kita akan membuatkannya pada program PowerPoint. Silahkan buka program Microsoft PowerPoint-nya, bisa memilih Start, ataupun bisa mencarinya di tombol pencarian atau Search yang bentuknya seperti kaca pembesar. Kemudian pilih New untuk masuk ke dalam program PowerPoint-nya dan siap untuk membuatkan presentasi menggunakan program PowerPoint. Pada slide yang pertama, kita akan tuliskan dulu ya pada text box yang sudah disediakan pada PowerPoint. Pada halaman pertama, tinggal ketikkan dengan menggunakan huruf besar semua. Jangan lupa caps lock-nya dinyalakan. Ketikkan Garuda Pancasila. Kemudian, kita akan rubah format tulisannya, yaitu dengan cara merubah jenis tulisannya dan ukuran tulisannya serta warnanya. Perhatikan ya untuk membuatkan perubahan pada tulisannya. Supaya kita tidak memblok lagi, kita arahkan mouse-nya kepada garis text box tersebut. Perhatikan mouse-nya sampai menuju pada garis text box-nya, sampai berubah bentuk mouse-nya seperti ini. Kalau sudah berubah bentuk, tinggal diklik saja. Kemudian kita akan ganti jenis tulisannya, yaitu font face. Font face-nya akan kita ganti, tinggal klik yang tanda panahnya, tanda panah ke bawah. Di sini ada berbagai macam jenis tulisan. Silahkan rubah tulisannya menurut yang kita sukai. Gunakan huruf yang jelas dan dapat dibaca dengan baik ya. Misalkan jenis tulisannya seperti ini. Ukuran tulisannya sepertinya sudah besar ya, jadi tidak usah dirubah lagi. Kita akan gunakan warna dengan memilih font color. Kita pilih warna merah seperti ini. Atau supaya tulisannya lebih menarik lagi, kita pilih shape format. Kemudian kita pilih di sini ada beberapa jenis desain tulisan. Tinggal pilih ya menurut yang kita sukai. Kita gunakan yang ini saja. Kemudian text fill-nya kita ganti lagi ya dengan warna merah. Di sini ada text outline. Text outline itu untuk merubah warna pada pinggiran tulisannya atau pada garis tulisannya. Perhatikan kalau misalkan dipilih seperti ini, maka garis pada tulisannya akan berubah warnanya. Boleh menggunakan text outline ataupun boleh tidak juga, tidak apa-apa. Sepertinya di sini kita tidak usah memilih text outline. Kemudian di sini ada text effect. Silahkan boleh menggunakan text effect-nya ya. Ada glow, ada shadow, ada reflection. Silahkan dicoba-coba untuk menghasilkan efek pada tulisan yang sekiranya menarik ya. Boleh dimiringkan, boleh diluruskan ya dengan menggunakan 3D rotation. Sepertinya ini sudah cukup. Kemudian kita kecilkan kotaknya supaya tidak terlalu besar. Kita paskan tulisannya dengan cara mengarahkan pada lingkaran kecil yang warna putih. Perhatikan di sini, karena tulisannya akan membuatkan posisi pas berada di atas, jadi kita akan naikkan ya, arahkan kepada lingkaran putih yang kecil ini. Tinggal dinaikkan seperti ini tulisannya. Kita naikkan lagi sedikit. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini ada text box. Text box-nya ini tidak kita gunakan, jadi sebaiknya kita akan hapus saja ya text box-nya dengan cara mengarahkan mouse-nya pada garis text box tersebut sampai berubah bentuk mouse-nya. Kemudian diklik, tekan tombol delete, maka akan terhapus text box-nya. Setelah ini kita akan memasukkan gambarnya dengan cara memilih insert, kemudian pilih picture. Karena gambarnya sudah di-download dan berada di folder, tentunya berada di folder download, jadi kita pilih this device. Untuk mendownload gambarnya,
sudah disediakan di Classroom ya. Tetapi kalau misalkan ingin memilih gambar yang lain, boleh mendownload sendiri gambarnya di Google. Kalau misalkan online picture, berarti kita mencari gambarnya secara langsung pada online picture ini. Karena gambarnya sudah kita download, jadi pilih this device, kemudian pilih download, pilih folder download. Nah, kalau sudah seperti ini, yang pertama kita akan masukkan gambar bendera Indonesia. Pilih insert. Nah, kebetulan Bapak sudah mempersiapkan gambar dengan bentuk yang bergerak gambarnya ya. Jadi boleh memilihnya. Kita lebarkan ya gambarnya. Oh ya, untuk melebarkannya jangan lupa mengarahkan mouse-nya pada lingkaran putih kecil ini. Kalau sudah seperti ini, bagaimana supaya tulisannya berada di depan gambar? Karena ini kan tulisannya tertutup oleh gambar. Ingat ya, untuk membuat tulisan supaya berada di depan, pilih Send Backward. Ada tanda panah kecil, silahkan diklik. Kita akan sekaligus membuatkan tulisannya berada di depan atau backgroundnya berada di belakang tulisan. Jadi kita pilih Send to Back. Nah, maka tulisannya sudah berada di depan backgroundnya. Kita posisikan tulisannya. Untuk menggeser-geser tulisannya, arahkan mouse-nya pada garis sampai mouse-nya berubah bentuk. Tulisannya bisa digeser-geser seperti ini. Kita buatkan tepat berada di tengah-tengah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang kita akan masukkan burung garudanya dengan cara memilih insert, picture, this device. Kita masukkan burung garuda. Klik burung garudanya, pilih insert. Kita buatkan posisinya berada di tengah-tengah. Kita kecilkan dulu. Seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Atau bisa karena tulisannya bertabrakan dengan benderanya, maka tulisannya kita bisa pindahkan ke bawah ya. Seperti ini. Burung garudanya kita naikkan. Kita buat posisinya tepat di tengah-tengah. Tulisan Garuda Pancasila-nya. Nah, kita buatkan berada di bawah seperti ini. Nah, slide yang pertama sudah jadi. Slide itu merupakan halaman pertama ya. Sekarang kita akan merubah atau kita akan membuatkan slide yang kedua atau halaman yang kedua. Untuk membuat slide yang kedua, perhatikan mouse-nya. Arahkan pada menu home dulu, kemudian pilih new slide. Maka slide yang kedua sudah dibuat. Pada text box-nya, yang paling atas kita tuliskan, kita klik dulu ya, kita tuliskan arti menggunakan huruf besar semua ya. Arti jumlah sayap burung Garuda. Untuk merubah jenis tulisannya, seperti yang pertama tadi, yaitu pilih font face. Gunakan jenis tulisan yang sekiranya jelas untuk dibaca. Kemudian tulisannya kita beri warna. Warnanya bebas ya. Ukuran tulisannya bisa kita sesuaikan. Kemudian buatkan tulisan tepat berada di tengah-tengah dengan cara memilih center. Seperti ini. Kita kecilkan kotaknya. Maka judulnya sudah jadi seperti ini. Kemudian pada text box yang bawahnya, kita klik, kemudian kita ketikkan ya. Kalau misalkan bawahnya tidak menggunakan huruf besar semua, melainkan huruf besar kecil. Ingat, awal kata penulisan, yaitu dengan menggunakan huruf besar. Kemudian, untuk penulisan nama, yaitu nama Garuda Pancasila, kita gunakan depannya huruf besar. Ingat ya, kita belajar menggunakan
tata cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik pada saat penulisan ataupun pengetikan sebuah naskah. Ingat, kata Indonesia juga huruf I-nya yang paling depan menggunakan huruf besar. Bulan juga depannya gunakan huruf besar, bulan Agustus. Untuk membuatkan titik 2, jangan lupa menekan tombol Shift terlebih dahulu, kemudian pilih titik 2 yang berada di sebelah huruf L. Setelah seperti ini, kita arahkan mouse-nya pada garis kotaknya atau pada garis text box-nya. Silahkan diklik. Kemudian kita akan tebalkan ya dengan menggunakan bold. Seperti ini. Kemudian kita akan buatkan posisinya berada di tengah-tengah dengan memilih center. Kita tidak usah memberikan warnanya, kita berikan warna hitam saja seperti ini. Kemudian kotaknya kita kecilkan. Seperti ini. Sepertinya tulisannya agak terlalu besar ya, jadi kita kecilkan tulisannya. Dengan cara memilih font size, kita kecilkan menjadi 20 saja. Kita naikkan ke atas, kecilkan lagi kotaknya seperti ini. Judulnya kita naikkan ke atas sedikit. Kemudian kita akan memasukkan lagi gambar burung garudanya, yaitu dengan cara memilih insert, kemudian picture, pilih this device, kemudian pilih burung garuda, pilih insert. Kita kecilkan burung garudanya. Kecilkan lagi. Kita buatkan posisinya berada di tengah-tengah. Kira-kira seperti ini. Kita akan tuliskan beberapa keterangan pada burung garuda tersebut. Tentunya pada bulu dari burung garudanya ya. Untuk menambahkan kalimat, silakan pilih insert. Kita akan tambahkan text box ya. Pilih insert, kemudian pilih text box. Kemudian buatkan persegi seperti ini. Tinggal dituliskan kalimatnya. Tujuh belas helai bulu pada masing-masing sayap. Kita tidak usah rubah jenis tulisan ataupun ukuran tulisannya. Tetapi kalau misalkan ingin merubah jenis tulisannya, boleh, bisa juga ya. Kemudian berikutnya kita pilih insert lagi, kemudian pilih text box, buatkan persegi di sebelah kanannya. Kita ketikkan 14 helai bulu di leher. Kita besarkan sedikit. Seperti ini. Kita buatkan text box lagi, pilih insert, pilih text box, buatkan persegi di sebelah kanan. Ketikkan. Kita akan lebarkan sedikit ya pada text box-nya. Seperti ini. Terakhir kita buatkan tulisan di bawahnya. Pilih insert, pilih text box, buatkan persegi seperti ini.
kita buatkan tulisannya berada di tengah-tengah. Sekiranya kalau text boxnya terlalu panjang, kita pendekkan dulu ya. Tulisannya sudah kita masukkan semua. Untuk tulisannya boleh mengganti jenis tulisannya ya. Tetapi yang terpenting harus mudah terbaca. Kemudian kita akan membuatkan slide yang ketiga. Pilih new slide. Ini merupakan slide yang ketiga. Pada text box yang paling atas, kita ketikkan Pancasila dengan menggunakan huruf besar semua. Jangan lupa caps lock-nya dinyalakan. Jenis tulisannya kita rubah pada font face-nya ya. Font face merupakan jenis tulisan. Seperti ini. Kemudian ukurannya sekiranya sudah cukup ya. Kita ganti warnanya dengan menggunakan warna merah saja. Buatkan tulisannya tepat berada di tengah-tengah dengan cara memilih center. Kita kecilkan text box-nya. Yang sebelah kiri juga. Nah, supaya bisa langsung untuk mengecilkan kanan kirinya, bisa menekan tombol kontrol yang ada di keyboard. Tombol kontrolnya ditekan, kemudian ditahan, sambil mengklik pada lingkaran yang warna putih di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kemudian bisa dikecilkan, nanti akan mengecilkan secara langsung kanan dan kirinya. Karena text box yang ini tidak kita gunakan, maka kita akan hapus saja. Kemudian kita akan memasukkan gambar lambang Pancasila. Pilih insert, kemudian pilih picture, pilih this device. Pilih yang lambang Pancasila ini dulu. Pilih insert. Kita kecilkan. Oh ya, di sini ada background warna putih yang terlalu panjang ya. Sebaiknya kita akan crop backgroundnya dengan cara memilih. Di sini ada picture format, silahkan diklik. Ada yang namanya crop, silahkan klik cropnya. Kemudian ada garis warna hitam, silahkan arahkan mouse-nya pada garis yang warna hitam tersebut sampai berubah bentuk. Tinggal dikecilkan seperti ini. Kita paskan pada lambang perisai Garuda Pancasila tersebut. Kalau sudah, klik sembarang. Kita buatkan posisinya berada di sebelah kiri, seperti ini. Boleh dibesarkan sedikit. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita masukkan lambang-lambang yang lainnya. Lambang-lambang Pancasila yang lainnya. Yang pertama, ingat yang pertama itu lambang apa? Lambang bintang. Pilih insert. Pilih picture. Pilih this device. Masukkan lambang bintang. Klik, kemudian pilih insert. Lambangnya terlalu besar, kita kecilkan sekali saja. Seperti ini. Simpan di sebelah sini ya. Kemudian kita akan berikan text box untuk menuliskan sila ke-1. Masih ingat kan sila ke-1 itu apa? Pilih insert, kemudian pilih text box. Buatkan persegi seperti ini. Tinggal diketikkan. Kita gunakan huruf besar semua ya. Jadi caps lock-nya dinyalakan. Sila 1.2. Kita besarkan seperti ini. Kita ketikkan sila 1. Kita gunakan huruf besar semua ya, maka caps lock-nya dinyalakan untuk membuat tulisan menjadi huruf besar semua. Sila 1. Nah, supaya kita membuatkan tulisannya rapi dan rata, kita pilih tab untuk memberikan jarak. Lihat di keyboard, di atasnya caps lock ada tombol tab. Silahkan ditekan tombol tab-nya. Kemudian berikan titik 2. Ingat, shift-nya ditekan, ditahan, kemudian tekan titik 2 yang berada di sebelah huruf L. Baru kita ketikkan. Gunakan 1 kali spasi ya. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Textbox-nya kita lebarkan seperti ini. Kita klik di belakang huruf A, belakang Esa ya. Diklik untuk memberikan kursornya atau mengaktifkan kursornya lagi, karena kita akan mengetik yang lainnya, yaitu sila kedua sampai dengan sila kelima. Kemudian pilih enter. Sebaiknya kita ketikkan terlebih dahulu ya. Terakhir kita akan memasukkan lambang-lambang dari Pancasila tersebut. Di enter sebanyak 2 kali seperti ini supaya ada jaraknya. Sila 2. Kemudian tekan tombol tab di keyboard, berikan titik 2. Masih ingat sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di enter sebanyak 2 kali atau 3 kali ya. Ketikkan sila 3. Tekan tombol tab, beri titik 2, gunakan spasi. Sila ketiga itu apa? Di enter sebanyak 3 kali. Sila 4, gunakan tab, titik 2, 1 kali spasi. Sila keempat itu apa? Masih ingat? Ini sila yang kalimatnya paling panjang ya. Garis miring dalam permusyawaratan, garis miring perwakilan. Nah, perhatikan tulisannya di sini ada yang turunan ke bawah ya. Kita lebarkan dulu sedikit textbox-nya. Kemudian arahkan tulisannya pada huruf K dengan kata kebijaksanaan sampai kursornya berada di depan huruf K. Ini yang berkedip-kedip itu merupakan kursor. Pilih tombol tabs yang ada di keyboard. Nah, supaya posisinya berada menjorok ke dalam. Kemudian kita rapikan dengan menggunakan spasi. Coba rapikan dengan menggunakan spasi seperti ini ya. Di sini ada tulisan yang ke bawah juga. Sebaiknya kita lebarkan sedikit seperti ini. Tidak bisa ya. Coba kita lebarkan lagi ya. Ininya geser ke sebelah kiri sedikit. Oke. Kebijaksanaannya kita buatkan berada menjorok. Spasi supaya rapi. Nah, perwakilannya masih turun ke bawah ya. Diklik di depan garis miring. Kemudian pilih tab. Spasi supaya rapi. Tab lagi. Nah, supaya rapi seperti ini ya. Kemudian kursornya kita buat berada di belakang perwakilan. Kemudian kita enter sebanyak 3 kali. Sila 5. Tab, titik 2, spasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa kita tebalkan ya dengan cara mengklik garis pada textbox-nya. Kemudian pilih bold supaya tebal ya tulisannya. Gambar yang pertama sudah kita masukkan, kemudian kita memasukkan gambar pada sila yang kedua. Kita buatkan seperti ini ya. Kita kecilkan lagi. Gambar yang kedua, pilih insert, kemudian picture, this device. Yang kedua itu apa ya? Rantai. Kita kecilkan rantainya. Oke, supaya
Mudah untuk menggeser-gesernya bisa dengan menggunakan keyboard. Ada tanda panah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kita bisa rapikan dengan menggunakan keyboard. Berikutnya, lambang. Pilih picture, this device. Sila ketiga itu lambangnya apa ya? Pohon beringin. Silahkan diklik pohon beringinnya, pilih insert. Kecilkan. Kecilkan lagi. Kita atur ya supaya posisi ukuran gambarnya tidak terlalu kebesaran, tidak terlalu kekecilan. Kita usahakan sama ya. Kemudian geser dengan menggunakan keyboard supaya pas posisinya. Sila keempat itu pilih insert, pilih picture, pilih this device. Sila keempat merupakan kepala banteng. Pilih insert. Kemudian dikecilkan seperti ini. Simpan pada sebelah sila 4. Kita geser. Terakhir sila kelima. Sila kelima itu pilih insert, pilih picture. Apa ya sila kelima itu? Lambangnya padi dan kapas. Klik, pilih insert, kecilkan. Ukurannya kita atur ya supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Maka slide yang ketiga sudah jadi dengan bentuk seperti ini. Kita akan tambahkan satu slide ya. Satu slide itu untuk mengakhiri pada saat kita melakukan presentasi. Silahkan pilih new slide. Klik pada text box yang paling atas, kemudian ketikkan. Ingat, pada saat terakhir kita sudah melakukan presentasi, maka kita jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kita rubah format tulisannya. Silahkan diklik pada garis pada text box-nya. Pilih jenis tulisan yang sekiranya menarik ya. Seperti ini. Kemudian ukuran tulisannya kita buatkan agak besar lagi. Warnanya boleh dirubah atau kita boleh langsung pada save format. Kita bisa pilih dengan menggunakan desain yang sudah disediakan. Misalkan seperti ini ya. Buat posisi berada di tengah-tengah. Pilih home dulu. Pilih center. Pilih save format lagi. Kita ganti warna tulisannya. Kita boleh mengganti warna tulisannya bebas ya. Kita gunakan warna merah lagi saja. Seperti ini. Text outline-nya boleh dipilih juga. Terserah yang mana sekiranya bagus. Kira-kira seperti ini ya. Terima kasih. Text efeknya boleh digunakan. Misalkan shadow-nya, reflection-nya, kemudian glow-nya, bevel-nya boleh dirubah. Kemudian rotation-nya, 3D rotation-nya boleh juga ya dirubah-rubah ya. Nah, sepertinya sudah cukup seperti ini ya. Kemudian pada text box yang bawahnya kita hilangkan saja, kita delete. Tulisannya kita buat berada posisi di tengah-tengah. Seperti ini. Kalau misalkan ingin menambahkan background, silahkan boleh ya. Atau hanya diberi warna saja juga boleh. Kita akan tambahkan backgroundnya dengan menggunakan warna lain. Pilih desain ya. Kemudian pilih format background. Kita gunakan yang gradient fill. Kita pilih warna lain. Misalkan kita pilih warna hijau. Nah, seperti ini ya backgroundnya ya. Kalau misalkan ingin menggunakan desain lainnya, boleh silahkan dibuat sebagus mungkin. Terakhir ya, kita kembali kepada slide 1. Kita akan buatkan gerakan animasinya dengan menggunakan transition. Pilih transition yang berada di sebelah desain. Kemudian perhatikan di sini ada berbagai bentuk pergerakan pada tiap slide-nya.
pilih tanda panah yang kecil ini, atau tanda panah yang ada garisnya untuk melihat semua pergerakan pada tiap slide-nya. Di sini boleh memilih salah satu. Tapi kalau misalkan bingung untuk memilihnya, semuanya terlihat bagus, maka pilih random. Karena slide-nya akan berubah setiap waktu. Pilih random. Kemudian yang keduanya juga boleh pilih random. Yang ketiganya juga boleh pilih random. Ini pergerakan kalau misalkan bingung untuk memilih pergerakannya ya. Karena dengan menggunakan random, pasti pergerakannya akan berubah-ubah. Nah, jadinya seperti ini. Kita coba slideshow. Dimulai dari yang atas ya. Pilih slideshow. Nah, maka pergerakannya seperti ini. Nah, untuk membuat presentasi pada PowerPoint sudah selesai. Berarti anak-anak sudah siap untuk melakukan suatu presentasi, yaitu mempresentasikan mengenai Garuda Pancasila. Lambangnya ada apa saja, kemudian bulunya itu berapa jumlahnya, kemudian Pancasila itu ada berapa, dan bisa menjelaskan mengenai lambangnya tiap sila. Sila ke-1 lambangnya apa, bunyinya apa, sampai dengan sila ke-5. Nah, bisa kan anak-anak untuk melakukan sebuah presentasi? Selain kita belajar komputer, tentunya belajar program Microsoft PowerPoint, kita sudah membuatkan sebuah presentasi. Dengan demikian, kita juga bisa belajar untuk melakukan presentasi di depan atau di hadapan orang banyak dan menjelaskan mengenai Garuda Pancasila. Memang harus dicoba ya, karena kalau misalkan tidak dicoba, kita tidak akan bisa-bisa. Kuncinya yaitu kita harus selalu mencoba supaya kita menjadi terbiasa pada saat melakukan sebuah presentasi di hadapan orang banyak. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat baik bagi diri kita maupun untuk orang lain dan menambah ilmu pengetahuan yang baru. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa dan see you. Bye-bye. Terima kasih.